warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat kembali tentunya di channel YouTube Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Pada kesempatan kali ini Bu Murni akan menemani sahabat belajar materi super seru yaitu pH, asam dan basa. Bagaimana cara kita menghitung pH? Pastikan sahabat menonton sampai habis video ini. Subscribe dan tekan tombol loncengnya dong, agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan video-video terbaru seputar pembelajaran kimia di channel YouTube ini. Terima kasih dukungannya. Baik sahabat klinik kimia, langsung saja yuk kita belajar. Ini dia materi pH, asam, dan basa. Selamat belajar. Sahabat klinik kimia, sebelum kita belajar menentukan pH, asam, dan basa, kita belajar terlebih dahulu kekuatan asam dan kekuatan basa. Berdasarkan kekuatannya, asam dapat dibedakan menjadi asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah asam yang terionisasi secara sempurna di dalam air. Artinya semakin banyak ion H+ yang dihasilkan, maka semakin kuat keasamannya. Sahabat, terdapat 7 asam kuat yang terdiri atas 6 asam monoprotik, yaitu HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, dan HClO4. Asam monoprotik adalah asam-asam yang apabila kita larutkan ke dalam air, dia menghasilkan hanya 1 ion H+. Cara mudahnya melihat, HCl terdiri atas atom H dan atom Cl. Nah, jumlah atom H-nya adalah 1, sehingga nanti jika dia mengalami ionisasi di dalam air, maka akan dihasilkan 1 ion H+. Maka disebut asam monoprotik. Dan ada satu asam diprotik yang termasuk asam kuat, yaitu asam H2SO4, asam sulfat. Di mana asam diprotik ini adalah asam-asam yang apabila dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan 2 ion H+. Atau kalau kita lihat di sini H2SO4 ada 2 atom H, berarti valensi asamnya adalah 2. Nah, angka 2 pada awalan Yunani itu adalah D, sehingga asam H2SO4 ini disebut sebagai asam diprotik. Sahabat klinik kimia, apabila kita memiliki senyawa atau molekul senyawa berupa HCl yang termasuk asam kuat, kita larutkan ke dalam air, kita bisa lihat gambar seperti berikut ini. Di mana HCl ini akan terionisasi secara sempurna, menghasilkan ion H+ dan Cl-. Nah, di dalam air kita tidak bisa menemukan ion H+, tidak ada ya. Jadi yang kita temukan adalah ion H3O+, di mana ion H+ dari HCl dia akan bereaksi dengan H2O membentuk ion hidronium H3O+. Namun untuk memudahkan kita sering menyebut ion H3O+ ini sebagai ion H+. Dari representasi mikroskopis ini kita bisa melihat bahwa ketika HCl dilarutkan ke dalam air, itu terurai sempurna menjadi ion-ionnya. Jadi ion H+ dan ion Cl-. Kita tidak menemukan lagi adanya molekul HCl. Oleh karena itu, HCl termasuk strong acid atau asam kuat. Kemudian ada asam lemah, yaitu asam yang terionisasi sebagian di dalam air. Artinya tidak semua molekul dari senyawa asam tersebut terion menjadi ion-ionnya. Beberapa contoh asam lemah seperti HCN, HF, H2S, HClO, H2CO3, H3PO4, dan CH3COH. Nah, sahabat klinik kimia, jika asam lemah ini kita ilustrasikan dalam bentuk representatif mikroskopisnya, kita bisa melihat di sini contohnya adalah HF. Ketika molekul HF kita larutkan ke dalam air, ternyata ia membentuk suatu sistem kesetimbangan seperti ini. Artinya, ketika HF dimasukkan ke dalam air, maka ia akan terion menjadi ion H+ dan F-. Nah, karena sistemnya berkesetimbangan, maka ion H+ dan F- ini dia bisa bergabung kembali membentuk ion atau membentuk molekul HF. Nah, ini menandakan bahwa di dalam campuran ini, di dalam sistem ini kita bisa melihat masih kita temukan adanya molekul HF. Artinya apa? Bahwa HF tidak terionisasi secara sempurna atau hanya terionisasi sebagian. Oleh karena itu, HF merupakan salah satu contoh asam lemah atau weak acid. Kemudian kita belajar kekuatan basa.
Berdasarkan kekuatannya, basa juga dapat dibagi menjadi dua, basa kuat dan basa lemah. Basa kuat terdisosiasi sempurna di dalam air menjadi ion-ionnya. Basa kuat yang melarut dalam air adalah basa dari logam alkali seperti NaOH, KOH, dan beberapa basa yang termasuk senyawa ionik dari logam alkali tanah atau 2A seperti CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Mari kita lihat representasi mikroskopisnya. Apabila suatu basa kuat NaOH kita larutkan ke dalam air, maka ia akan terurai atau bahasanya terdisosiasi secara sempurna, menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Nampak di sini kita tidak bisa atau melihat lagi adanya molekul NaOH. Artinya dia sudah terurai secara sempurna. Karena itulah NaOH merupakan strong base atau basa kuat. Basa lemah. Basa lemah terdisosiasi sebagian di dalam air. Beberapa contoh basa lemah seperti Na4OH di mana dihasilkan dari NH3 yang dilarutkan ke dalam air. Kemudian ada BeOH 2 kali, MgOH 2 kali, AlOH 3 kali, dan lainnya. Bagaimana representasi mikroskopisnya? Kita memiliki basa lemah NH3 atau amonia. Ketika NH3 ini kita larutkan ke dalam air, dia akan membentuk sistem kesetimbangan, menghasilkan ion Na4+ atau ion amonium, dan ion OH- atau ion hidroksida. Nah, di saat bersamaan pula ia akan bergabung membentuk molekul Na4OH lagi atau NH3 dan air. Artinya apa? Bahwa NH3 ini di dalam air dia tidak terdisosiasi atau terionisasi secara sempurna. Oleh karena itulah NH3 atau Na4OH merupakan contoh basa lemah atau weak base. Nah, sahabat klinik kimia, dari penjelasan tersebut kita bisa menghitung konsentrasi ion H+ dan ion OH-. Nah, berapa sih ion H+ dan OH- yang terdapat pada suatu larutan asam atau basa tersebut? Caranya bagaimana? Yang pertama, asam kuat. Apabila yang kita hitung konsentrasi ion H+ dari golongan asam kuat, maka kita menggunakan rumus A dikali Ma, di mana A ini adalah jumlah ion H+-nya. Berarti kalau kita memiliki misalnya saja itu HCl, jadi misalnya kita memiliki senyawa HCl, ini kan asam kuat ya, dia akan terionisasi menjadi H+ dan Cl- di dalam air, maka dia menghasilkan ion H+ sebanyak 1. Maka valensi asamnya, jadi A ini bisa kita sebut sebagai valensi asam, itu nilainya 1. Nah, sama dengan basa kuat, apabila kita diminta untuk mencari konsentrasi ion OH-, karena dia basa ya, maka kita menggunakan persamaan B kali Mb, di mana B itu adalah valensi basa yang mengatakan jumlah ion OH- di dalam suatu larutan dikali konsentrasinya. Jadi Mb ini adalah konsentrasi basa, kalau Ma adalah konsentrasi dari asam. Nah, bagaimana jika data yang disajikan berupa asam lemah? Maka jika asam lemah, konsentrasi H+ itu dicari menggunakan rumus akar Ka dikali Ma atau alfa dikali Ma. Nah, Ka itu adalah tetapan kesetimbangan asam yang biasanya nanti sudah disajikan di soal. Sementara Ma adalah konsentrasi asam. Jadi berapa molar konsentrasinya. Sementara alfa itu adalah derajat ionisasi atau disosiasi dari suatu larutan asam. Nah, kalau basa lemah cara mencarinya sama, bedanya hanya kalau basa lemah berarti yang dicari adalah konsentrasi OH- menggunakan rumus akar Kb, tetapan kesetimbangan basa, dikali Mb konsentrasi basa. Atau konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mb. Nah, sahabat klinik kimia, selanjutnya kita belajar tentang derajat keasaman atau pH. Sahabat klinik kimia, konsentrasi ion H+ atau ion hidronium H3O+ di dalam suatu larutan dapat dinyatakan sebagai konsentrasi H+ dalam bentuk pH. Jadi the power of hydrogen gitu ya, yang berarti negatif logaritma dari konsentrasi ion H+ dengan basis 10. Sahabat klinik kimia, pelarut air dapat dipandang sebagai elektrolit lemah. Sebagian kecil dari molekul-molekul air akan terurai menurut reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Jadi air murni itu rata-rata dia membentuk reaksi
kesetimbangan, di mana H2O berkesetimbangan menjadi ion H+ ditambah ion OH-. Nah, tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut itu adalah Kw. Kw itu adalah tetapan kesetimbangan dari air. Jadi tetapan kesetimbangan water ya. Jadi constanta of water. Nah, nilai Kw ini diukur pada keadaan standar, yaitu tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius, dan besarnya Kw adalah 10 pangkat min 14. Sehingga kalau kita rumuskan Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi dari H2O. Karena H2O dalam bentuk liquid, maka kita anggap konstan atau nilainya tetap gitu ya, sehingga Kw sama dengan hasil kali dari konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-. Nah, Kw pada keadaan standar itu adalah besarnya 10 pangkat min 14, jadi pada suhu 25 derajat Celcius, sehingga 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Berarti dalam air murni, harga konsentrasi ion H+ itu sama dengan konsentrasi ion OH-, yaitu 10 pangkat min 7. Ya, karena 10 pangkat min 14 kan sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Nah, sahabat klinik kimia, derajat keasaman suatu larutan atau pH itu tergantung pada konsentrasi ion H+ dan dinyatakan dalam skala pH. Jadi pH itu adalah derajat keasaman. Sehingga pH rumusnya adalah min log konsentrasi ion H+. Sementara jika nanti konsentrasi basa, jadi kita mendapatkan data itu dari konsentrasi basa, maka yang kita hitung terlebih dahulu adalah pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, bagaimana hubungan antara pH dan pOH? Jadi pada persamaan 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Kedua ruas kita berikan logaritma negatif seperti ini, sehingga kita dapatkan hubungan min log 10 pangkat min 14 sama dengan min log konsentrasi H+ dikurangi log konsentrasi OH-. Nah, kalau kita nilai lognya, ya, min log 10 pangkat min 14 itu adalah 14. Min log konsentrasi ion H+ adalah pH, seperti rumus sebelumnya. Dan min log konsentrasi OH- adalah pOH. Sehingga 14 sama dengan pH ditambah pOH. Maka dihasilkanlah skala pH seperti berikut ini. Nah, dari persamaan ini 14 sama dengan pH ditambah pOH. Jika kita mencari pH dari suatu larutan asam dan basa, jadi pOH itu akan sama dengan 14 dikurangi pH. Atau pH itu sama dengan 14 dikurangi pOH. Jadi setelah kita mendapatkan pOH, kita bisa menghitung nilai pH, di mana pH ini adalah 14 dikurangi dari nilai pOH-nya. Nah, ini adalah rentang pH untuk larutan asam, netral, dan larutan basa. Dari rentang ini kita dapatkan bahwa larutan asam memiliki pH kurang dari 7, di mana makin asam larutan, ya, maka konsentrasi ion H+-nya akan makin besar, tapi pH-nya makin kecil. Jadi 1 ini artinya larutannya paling asam, dibandingkan dengan pH 2, pH 3, pH 4, dan seterusnya. Dan sementara kalau larutan basa, pH-nya berarti lebih besar dari 7, ini adalah range basa. Makin basa larutan berarti konsentrasi OH-nya itu makin besar, pH makin besar. Jadi ini adalah range basa. Dan yang di tengah-tengah adalah larutan netral, seperti air murni tadi, yang memiliki pH 7. Yaitu ya, warna hijau di tengah ini artinya larutannya netral. Baiklah sahabat klinik kimia, kita melihat aplikasi contoh soal terlebih dahulu. Suatu larutan H2SO4 memiliki konsentrasi 0,05 molar. Tentukan pH larutan tersebut. Nah, sahabat klinik kimia, yang pertama, kita mengidentifikasi dulu H2SO4 adalah jenis asam kuat. Maka kita buat reaksi ionisasinya. H2SO4 terionisasi menjadi ion H+ ya, sebanyak 2, dan SO4 2-.
Nah, konsentrasi dari H2SO4 adalah 0,05 molar, maka jika 2 ion H+, konsentrasinya kita lihat perbandingan koefisiennya 1:2, berarti 0,1. Sementara SO4 2-nya adalah 0,05. Nah, kemudian dari konsentrasi ion H+ inilah kita mencari pH. pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sama dengan min log 10 pangkat min 1. 0,1 itu kan 10 min 1 ya, sehingga pH-nya adalah 1. Wah, sangat asam berarti larutan. Atau jika sahabat menggunakan rumus kita di awal, misalnya H2SO4 0,05. Jadi kita cari dulu konsentrasi dari ion H+-nya menggunakan rumus A kali MA. Masih ingat ya, A itu adalah valensi asam, kita lihat di sini 2. Hanya dikali MA-nya 0,05. Berarti ini adalah 0,1 molar. Barulah kita mencari pH ya, berarti ke sini. Nah, pH sama dengan min log konsentrasi H+, berarti min log 10 min 1 hasilnya sama, yaitu 1. Contoh soal yang kedua. Asam asetat atau CH3COH 0,1 molar mempunyai tetapan asam Ka1 kali 10 pangkat min 5. Tentukan pH dari larutan asam tersebut. Nah, di sini jelas ya, ada Ka, asam asetat. Ini adalah contoh dari asam lemah. Maka kita menggunakan persamaan atau rumus seperti ini boleh. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Maka konsentrasi H+ sama dengan akar 10 pangkat min 5, nilai Ka-nya dimasukkan saja. Ma-nya adalah konsentrasi ya, 0,1 molar. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, kemudian konsentrasi H+ adalah akar dari 10 pangkat min 6, berarti konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 3. Dari sinilah kita mencari pH, yaitu min log konsentrasi H+, berarti min log 10 pangkat min 3, yaitu 3. Jadi pH larutan asam lemah ini adalah 3. Contoh soal berikutnya, kita memiliki larutan basa. Sebanyak 0,4 gram NaOH dilarutkan dalam air hingga volume larutan mencapai 100 ml. Jika ArNA23, O16, dan H1, hitunglah pH larutan NaOH yang terbentuk. Yang pertama tentu di sini adalah dalam bentuk massa, jadi belum dalam bentuk konsentrasi. Oleh karena itu kita mencari konsentrasi dari NaOH terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan ini saat stokiometri ya. Massa dibagi massa molar dalam bentuk mR dikali 1000 per V, karena di sini ada volume dalam bentuk mililiter. Massanya adalah 0,4 gram dibagi mR dari NaOH dalam 40 dikali 1000 dibagi 100, sehingga hasilnya adalah 0,1 molar. Nah, barulah kita melihat bahwa NaOH adalah basa kuat. Sehingga NaOH akan terdisosiasi sempurna menjadi ion NH+ dan OH-. Jadi NaOH ini konsentrasinya 0,1, maka Na+-nya karena koefisiennya 1 juga 0,1, OH- juga 0,1. Nah, barulah kita mencari pOH dulu. Nah, ini bedanya dengan asam. Kita mencari pOH dulu. Min log konsentrasi OH-. Min log 10 pangkat min 1, hasilnya 1. Setelah itu kita menggunakan rumus ini. pH sama dengan, tadi kita sudah punya rumus ya, bahwa pH itu sama dengan 14 min pOH. Atau rumus awalnya kan pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Maka pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Berarti 14 dikurangi pOH-nya 1, maka pH-nya 13. Wajar ya, karena dia NaOH, basa yang kuat, maka pH-nya besar. Nah, ini adalah contoh dari soal basa. Atau sahabat ingin menggunakan ketika sudah mendapatkan konsentrasi 0,1 molar, sahabat bisa menggunakan ini, konsentrasi ion OH- sama dengan B kali Mb. Nah, B ini adalah jumlah ion OH-nya ya.
NaOH, OH-nya hanya 1, berarti 1 dikali NB-nya kita dapat 0,1 dikali 0,1, berarti 0,1 molar ya, konsentrasi dari ion OH-nya. Ini pOH sama dengan min log konsentrasi OH-, berarti min log konsentrasi dari 0,1, 10 pangkat 1 yaitu 1, sama saja ya. Jawabannya adalah 13. Nah sahabat Geni Kimia, kini giliran sahabat untuk mengaplikasikan konsep yang sudah didapat dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Tentukan pH dari larutan-larutan berikut ya. Ada larutan asam, ada larutan basa, ada yang kuat, ada yang lemah, hati-hati ya. Kemudian yang kedua, sebanyak 3,7 gram COH2 kali dilarutkan dalam air hingga volume mencapai 5 liter. Tentukan pH larutan tersebut. Jika diketahui nilai Ka beberapa asam berikut, jadi ada asam dengan nilai Ka, sahabat diminta untuk menentukan asam yang paling kuat dan paling lemah. Kemudian urutan kekuatan asam dari yang paling lemah ke yang paling kuat. Baiklah sahabat klinik kimia, semoga sahabat bisa mengaplikasikan konsep yang sudah dipelajari ke dalam soal-soal tersebut ya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Murni tentang materi pH asam basa. Semoga bermanfaat. Jika dirasa video ini membantu sahabat dalam belajar kimia, jangan lupa untuk memberikan like, comment, share, dan tentunya subscribe channel ini untuk memberikan semangat dan dukungan bagi Bu Murni untuk mengembangkan konten-konten lainnya seputar pembelajaran kimia. Terima kasih. Bu Murni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.